Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai model kurikulum. Sebelumnya, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Hadijah, kemudian ada Lainah Al-Humairah, Ridwan Hakim, Najwa Aulia Rahmah, dan Siti Nurhana, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Himah, SPD MPD, dan dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, pada model kurikulum yang akan kami bahas, yaitu terdapat 6 cakupan besar. Yang pertama, yaitu ada kurikulum humanistik. Yang kedua, ada kurikulum rekonstruksi sosial. Yang ketiga, ada kurikulum teknologi. Yang keempat, ada kurikulum akademik. Yang kelima, model dinamik. Dan yang terakhir, yaitu ada konsep kurikulum. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum kita membahas mengenai masing-masing dari cakupan besar tadi, yuk kita bersama-sama mengingat kembali apa sih itu pengertian dari kurikulum. Oke, jadi secara terminologi, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu berupa sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, teman-teman semua, pengertian kurikulum ini juga disampaikan oleh beberapa para ahli, seperti yang terlihat pada slide itu, yaitu ada menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, dan juga beberapa menurut para ahli lainnya sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk pengertiannya bisa teman-teman lihat pada makalah yang juga kami bagikan. Nah, sehingga dari beberapa pengertian ini, baik secara terminologi ataupun menurut para ahli, dapat kita tarik benang merah atau kesimpulannya secara garis besar, bahwa kurikulum itu merupakan suatu perangkat, rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi, dan juga bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai suatu pedoman di dalam penyelenggaraan kegiatan dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Jadi, kurikulum ini dapat dikatakan sebagai perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, bisa diingat ya. Oke, baik, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu ada kurikulum humanistik. Jadi, teman-teman semua, kurikulum humanistik ini lebih menekankan kepada perkembangan kepribadian, pembelajaran, dan juga aktualisasi diri. Nah, kalau kita artikan, maka kurikulum humanistik ini mencakup nilai diri, cara menghargai seseorang tanpa melakukan diskriminasi, kemudian cara membentuk ketangguhan fisik, emosi, dan sosial seseorang, baik itu dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, oleh sebab itulah kurikulum humanistik ini seringkali dikatakan menimbulkan konotasi negatif. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai anti ilmiah, karena dia itu hanya berupa kata-kata pelipur lara yang tidak secara langsung berhubungan dengan kata. Intinya kurikulum humanistik ini hampir sama atau sangat berkaitan erat dengan majas. Nah, jadi dia itu mengutarakan sesuatu dengan kata-kata konotasi. Tetapi inti dari kurikulum humanistik ini untuk membentuk perkembangan kepribadian yang bagus, kemudian juga pembelajaran dan aktualisasi diri. Oke, berikutnya yaitu ada ciri-ciri kurikulum humanistik. Jadi, tujuan pendidikan menurut kurikulum humanistik ini untuk membentuk suatu proses kepribadian yang berhubungan dengan kondisi ideal pertumbuhan kepribadian, integritas, dan juga otonomi. Selain itu juga, kurikulum humanistik ini lebih berekspresi dan lebih menekankan pada siswa atau pada anak didik itu untuk berekspresi, untuk bereksplorasi. Bahkan pada kurikulum ini juga diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dengan tujuan mendapatkan umpan balik supaya si peserta didik ini dapat mengetahui jati dirinya. Selain itu juga, kurikulum humanistik ini membentuk tantangan untuk mengubah nasib itu menjadi tugas-tugas yang bisa diatur dan dapat mempercayai kemampuannya. Siswa itu diharapkan memahami hubungan sebab akibat di mana emosi dan imajinasi itu dilatih untuk merespon akibat-akibat dalam sebuah aksi. Karena pembelajaran itu akan tumbuh dalam kesadaran dan juga kompleksitas yang mampu bertahan di masa yang akan datang. Sehingga inti dari ciri-ciri kurikulum humanistik ini
lebih menekankan kepada pertumbuhan kepribadian siswa agar dapat menggali potensinya, baik itu dengan cara bereksplorasi ataupun dengan tindakan-tindakan yang lainnya, namun masih dalam batas wajar. Dan fungsi guru di dalam kurikulum humanistik ini yaitu mendengarkan secara keseluruhan pandangan siswa mengenai realita, kemudian belajar untuk menghargai pendapat siswa dan berbuat wajar serta apa adanya tanpa membeda-bedakan. Berikutnya, yaitu ada dasar pemilihan kesempatan belajar. Jadi, kesadaran diri itu bisa didapatkan melalui perasaan dirinya sendiri. Sehingga, di dalam kurikulum humanistik ini, untuk meningkatkan kesadaran diri, maka dia harus bisa memungkinkan pembelajaran itu mencari pola personal khusus di dalam merespon para siswanya. Selain itu juga, penerimaan bukan penolakan atas pola diri seseorang yang sangat penting untuk membentuk aspek diri. Sehingga kurikulum humanistik di sini ditandai dengan aktivitas-aktivitas yang menyerupai permainan dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan personal dan terlebih lagi untuk mengkaji kehidupan dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran dan untuk mendapatkan pengetahuan, pelatihan dan keterampilan dasar. Contohnya begini teman-teman semua, misal di dalam suatu pembelajaran, guru itu tidak monoton dengan satu model pembelajaran, tetapi bisa dengan cara permainan atau bisa dengan cara menitik beratkan pada siswa, sehingga mereka itu dapat menggali potensinya masing-masing dan mereka juga dapat mengkaji mata pembelajaran tersebut dengan cara dan gaya belajar yang berbeda-beda, namun tujuan dari pembelajaran masih dapat tersampaikan. Berikutnya yaitu ada arah kurikulum humanistik. Jadi teman-teman semua, kurikulum humanistik ini lebih difokuskan pada pertumbuhan manusia yang sekaligus sebagai respon terhadap publik untuk berprestasi. Jadi bagian terpenting dari satuan pendidikan ini adalah integrasi antara dominan efektif, yaitu berupa emosinya, berupa sikapnya, dan juga nilai akademiknya. Sedangkan dominan kognitifnya, yaitu berupa pengetahuan intelektual dan juga kemampuan berpikir. Sehingga tujuan utama dari kurikulum humanistik ini untuk memberikan alternatif pilihan kepada siswa atas hidupnya, atas pertanggungjawaban dari pilihannya, dan menyadari bahwa apa yang mereka pilih itu harus dipertanggungjawabkan. Contoh, misal mereka sudah memilih masuk ke jurusan MIPA atau jurusan IPA, maka mereka harus mempertanggungjawabkan pilihannya dengan tetap melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana seorang siswa yang sudah masuk ke dalam jurusan IPA tersebut, baik dalam mengerjakan tugasnya ataupun bereksplorasi di dalam jurusan tersebut. Oke, kemudian itu ada kurikulum subjek akademik. Jadi, ada 4 kriteria bentuk pengetahuan kognitif. Yang pertama, konsep yang memiliki bentuk tertentu. Contoh, ketika seorang pendidik ingin mengajar, maka dia sudah memiliki konsep, kemudian model pembelajaran, kemudian juga aturan pembelajaran yang sudah terencana, sehingga konsep saat pembelajaran itu sudah tersampaikan dengan cara dan juga tindakan yang benar, artinya sudah terurut dan dapat berjalan secara kontinu. Kemudian juga setiap bentuk itu memiliki struktur logis yang berbeda-beda, artinya setiap kali pertemuan guru itu biasanya memberikan model yang bervariasi sehingga siswa itu bisa lebih memahami pembelajaran dan juga tidak membuat mereka bosan karena model yang diberikan itu bervariasi. Berikutnya itu ada bentuk tersebut memiliki pernyataan atau kesimpulan yang bisa diuji. Bentuk tersebut memiliki metode untuk mendapatkan pengalaman belajar dan menguji pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya itu ada keberterimaan disiplin approach, yang dimana struktur di dalam disiplin ini diterima kembali. Artinya, tidak semua laporan pendidikan nasional yang menghendaki kurikulum itu berpusat pada keterampilan tingkat tinggi, pada bidang membaca saja, pada bidang menulis saja, atau pada bidang penyelesaian masalah dengan penalaran abstrak. Tidak, tetapi pada kurikulum humanistik ini, dia lebih menekankan kepada potensi diri, kesiapan siswa,
dan juga kepribadiannya. Baru pada sasaran yang kedua, yaitu pada bidang pembelajaran, yaitu seperti membaca, menulis, menyelesaikan masalah. Berikutnya ada karakteristik kurikulum sebagai subjek akademik. Jadi kurikulum itu kan sebagai subjek akademik nih untuk memiliki suatu bangunan yang meliputi tujuan, metode, organisasi, dan juga evaluasi. Tujuan dari kurikulum akademik ini sendiri tadi sudah disampaikan juga pada slide yang di depan, bahwa tujuannya itu untuk mengembangkan pemikiran yang rasional, melatih siswa melakukan riset, kemudian juga untuk membentuk suatu makna dan tradisi sosial, di mana metode eksposisi dan inquiry itu merupakan suatu teknik yang paling umum digunakan dalam kurikulum akademik, yang biasanya gagasan ini disampaikan secara jelas agar mudah diterima, dan juga metode yang digunakan itu sesuai sehingga untuk menguji sebuah kebenaran itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Yang terakhir yaitu ada isu-isu terbaru yang menuntut tanggapan, yaitu yang pertama ada pengembangan pola pikir, di mana seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua, bahwa pola pikir pendidikan di Indonesia itu cukup tertinggal jauh dengan pola pikir pendidikan di negara lain. Selain itu juga persaingan antar bangsa. Indonesia dalam dunia pendidikan itu bukan sangat tertinggal jauh, cuman dalam bidang teknologi informatika, terutama dalam perkembangan globalisasi sekarang, Indonesia itu sangat tertinggal dengan baik itu dari sisi kemajuan teknologinya, dari pola pikirnya, ataupun dari minat dan bakat pembacanya. Selain itu juga ada pendidikan kejuruan. Nah, di Indonesia pendidikan kejuruan sendiri sudah mulai diterapkan. Kemudian ada kurikulum tersembunyi, pendidikan moral, dan pluralisme kultural. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum humanistik. Untuk kurikulum selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Adanya kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an yang dikemukakan oleh Haberroth. Kurikulum ini timbul karena Haberroth memandang adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Sebenarnya kurikulum merupakan sesuatu yang hidup, dinamis, yang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh lepas dari masyarakat. Sehingga dengan adanya pengertian tersebut, maka keberadaan kurikulum harus dapat mengakomodasi semua problem yang dihadapi masyarakat. Sehingga pada dasarnya kurikulum rekonstruksi sosial berpendapat bersama interaksi dan kerjasama. Adapun bentuk interaksi dan kerjasama bisa saja terjadi antara guru dengan murid, siswa dengan siswa, ataupun antara siswa dengan orang lingkungan. Kurikulum rekonstruksi sosial berharap dengan adanya kerjasama dan interaksi, siswa atau peserta didik dapat berusaha memecahkan masalah, baik masalah yang ada pada dirinya sendiri, ataupun masalah-masalah sosial yang sehingga dapat membentuk dan menciptakan masyarakat yang baik. Menurut Herrick, ada 3 macam sumber kurikulum, yaitu ada pengetahuan, masyarakat, serta individu yang dididik. Jika keberadaan masyarakat dianggap sebagai salah satu sumber kurikulum, hendaknya tidak berlebihan adanya sekolah merupakan salah satu argumen atau pusat masyarakat dalam meneruskan warisan. Dan sekolah juga berfungsi sebagai wahana dan tempat untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Dengan adanya implementasi kurikulum rekonstruksi sosial, siswa dapat belajar untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan tidak menghilangkan sikap kerjasama dan hubungan yang baik antar sesama. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga mempunyai fungsi seperti kurikulum pada umumnya. Alexander Iglis mengatakan bahwa fungsi kurikulum yaitu yang pertama ada penyesuaian, yang kedua ada pengintegrasian, yang ketiga ada referensiasi,
Yang keempat ada persiapan, yang kelima ada pemilihan, yang keenam ada diagnostik. Dengan adanya beberapa fungsi kurikulum tersebut, diharapkan implementasi di kurikulum rekonstruksi sosial dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan Langnung dalam bukunya yaitu Asas Pendidikan Islam. Beliau menyebutkan bahwa kurikulum semestinya mencakup pengalaman pendidikan, kebudayaan sosial, olahraga, dan kesenian yang baik, yang berada di dalam ataupun di luar kelas yang dikelola oleh sekolah. Sebagai sebuah pedoman bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar, kurikulum merupakan rencana dan program yang tertulis. Karena merupakan pedoman tersebut, minimal guru dapat menentukan beberapa hal, yaitu yang pertama, guru dapat merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi dengan adanya pemusatan tujuan dan kompetensi yang jelas dalam proses belajar itu, guru akan mudah menentukan dan merencanakan berbagai macam program pembelajaran. Yang kedua yaitu ada menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan penguasaan kompetensi. Yang ketiga yaitu ada menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa sebagai upaya pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu ada menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi komponen itu bisa dapat diartikan sebagai bagian. Sehingga komponen kurikulum itu dapat diartikan juga secara sederhananya itu bagian-bagian yang ada di dalam kurikulum seperti itu. Adapun komponen-komponennya yaitu ada tujuan, ada metode, dan evaluasi. Untuk tujuan terdapat di dalam isi kurikulum, yaitu yang pertama itu mengadakan survei, yang kedua mengadakan studi tentang hubungan sebuah program, yang ketiga mengadakan studi latar belakang, yang keempat mengkaji praktik program, yang kelima menetapkan rencana, yang keenam mengevaluasi semua rencana. Selanjutnya metode. Jadi dalam proses pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum dan para pengajar berusaha mencari keselarasan agar tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Metode juga dapat disebut strategi dalam proses pembelajaran yang lebih identik pada peralatan atau alat-alat peraga untuk menunjang proses mengajar. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan tentang strategi atau metode pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, melaksanakan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Selanjutnya ada evaluasi. Jadi evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan kurikulum tersebut. Dalam proses belajar mengajar, evaluasi tidak hanya menilai apa saja yang telah dikuasai dan dipahami siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Selanjutnya, tujuan kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum harus bersifat fleksibel. Seharusnya kurikulum tidak hanya berkutat pada persoalan pendidikan yang ada di sekolah saja, namun kurikulum juga memperhatikan problem yang ada di masyarakat. Tujuan utama dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan yang ada pada diri manusia. Hal ini merupakan bagian garapan pada studi sosial yang meliputi bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, dan lain-lain. Pada dasarnya, kurikulum merupakan jantung pendidikan. Artinya, semua gerak kehidupan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan oleh kurikulum. Dalam pendidikan terdapat faktor yang hendak ditempuh oleh pendidik. Menurut Mustari Imam Burnaid, bahwa perbuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, adanya subjek manusia atau pendidik dan anak didik yang melakukan pendidikan. Yang ketiga, yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.
Jadi dengan adanya pendapat tokoh tentang faktor-faktor tersebut, maka dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang sistematis, sehingga antara faktor yang satu dengan yang lainnya sangatlah berhubungan dan mempengaruhi. Agen of change adalah salah satu fungsi dari sekolah. Dengan adanya fungsi tersebut, maka sekolah harus dapat berperan untuk memajukan masyarakat dan dapat sebagai media dan dapat berfungsi sebagai media yang dapat mengubah masyarakat. Perubahan tersebut hendaknya tidak hanya dalam hal ilmu saja, tetapi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sekolah merupakan alat yang paling tepat dalam rangka untuk merekonstruksi atau merubah masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan inti dari kurikulum rekonstruksi adalah agar dapat merubah pandangan dan perilaku yang ada di masyarakat menjadi lebih baik, dan juga sebagai wahana belajar dalam berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang kurikulum teknologi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus ditempuh atau dipelajari peserta didik di sekolah atau di pengajaran tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Dengan kata lain, bahwa kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Adapun teknologi sendiri adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Teknologi berupa ilmu pengetahuan terapan. Teknologi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah tentang belajar dan kondisi belajar untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pengajaran dan pelatihan. Teknologi pendidikan merupakan suatu cara sistematik tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar dan mengajar dalam kerangka tujuan-tujuan khusus, berdasarkan penelitian dalam belajar dan komunikasi serta mendayagunakan sumber-sumber manusiawi menuju ke pengajaran yang lebih efektif. Penerapan teknologi dalam pendidikan mempengaruhi kurikulum dalam dua hal, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan sebuah rencana sistematik dalam berbagai hal dan media, asistensi komputer, tujuan dan pendekatan pembelajaran, tutorial dan kreasi-kreasi dalam bentuk les. Sebaliknya, sebagai teori, teknologi sangat diperlukan di dalam mengembangkan dan mengevaluasi materi-materi kurikulum dan sistem-sistem pengajaran. Di samping itu, penerapan teknologi di dalam pendidikan khususnya kurikulum meliputi dua bentuk, yakni penggunaan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem atau sistem teknologi. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan, seperti pengajaran berprogram, mesin pengajaran, pengajaran modul, dan pengajaran dengan bantuan komputer. Dapat berupa alat yang dapat membantu peserta didik mampu belajar secara individual. Menurut Ishak Abdul Haq, sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir, menawarkan 3 langkah dalam mengembangkan program belajar. Yang pertama yaitu tahap behavioral teknologi. Tahap ini adalah pengembangan program pembelajaran dengan menganalisis tingkah laku. Yang kedua yaitu tahap instruksial teknologi. Tahapan ini merupakan pengembangan atas tahapan sebelumnya, yang mana kemampuan-kemampuan hasil analisis tingkah laku dikembangkan ke dalam pengembangan program pembelajaran yang terpilih. Yang ketiga yaitu tahapan performance teknologi. Dalam hal ini, pengembangan program pembelajaran selalu menggunakan teknis analisis kebutuhan belajar
untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan yang diperlukan peserta didik. Menurut Skinner, seperti yang dinyatakan oleh Neil, mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan kurikulum dan programnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkonsentrasikan siswa, yang kedua menginformasikan hasil yang akan dicapai, yang ketiga aktivitas yang relevan terhadap kemampuan siswa, yang keempat stimulasi yang berhubungan dengan tugas yang akan diberikan, yang kelima mengkoreksi atau membenarkan dengan segera, yang keenam menyediakan umpan balik, yang ketujuh praktek, dan yang kedelapan yaitu pembelajaran teman sebaya meyakinkan daya ingat. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik kurikulum teknologi. Menurut Sukmadinata, kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua yaitu metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respons yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Yang ketiga yaitu organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar atau kompetensi yang luas atau besar dirinci menjadi bagian-bagian atau subkompetensi yang lebih kecil yang menggambarkan objektif. Yang keempat yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit maupun semester. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam, yaitu sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajar, atau evaluasi formatif. Umpan balik bagi siswa pada akhir suatu program atau semester, atau evaluasi sumatif. Sedangkan karakteristik kurikulum teknologis menurut Neil yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan sistem pembelajaran berbasis teknologis adalah memperkuat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional maupun tradisional. Yang kedua yaitu metode. Metode yang diterapkan dengan teknologi adalah menyiapkan program yang dilakukan secara luas yang bisa diakses dengan mudah oleh guru dan siswa. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Dalam aspek organisasi, seorang pelajar dapat mengikuti serangkaian aktivitas seperti menentukan konsep yang diberikan, mengenali contoh konsep, memadukan beberapa konsep, dan memadukan konsep dalam menentukan strategi untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada umumnya, pendekatan berbasis teknologi akan lebih mudah diukur dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Dengan menggunakan teknologi, siswa juga mampu mendapatkan mata pelajaran lebih banyak. Kurikulum yang terstruktur yang dikombinasikan dengan hubungan yang positif antara guru dan murid dalam melakukan evaluasi akan meningkatkan prestasi murid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum akademik. A. Pengertian kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademik merupakan kurikulum model yang tertua dalam dunia pendidikan. Model ini diambil dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir di masa lalu. Kurikulum subjek akademik lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Setiap aspek pendidikan sangat diperhatikan dalam pembagian tugasnya. Contohnya, guru sebagai seseorang yang ahli dalam fokus ilmu masing-masing, selain sebagai penyampai ilmu, juga sebagai model untuk siswa-siswinya. Kemudian yang B, pendekatan kurikulum subjek akademik. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Jadi setiap ilmu bahwa pada dasarnya pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari oleh peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan dari disiplin ilmu tersebut.
Nah, contoh aplikasi pendekatan kurikulum subjek akademik seperti pelajaran bahasa Arab yang mempunyai 4 aspek kajian utama, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempatnya sangat berkaitan dalam pemerolehan dan pengembangan bahasa seseorang, kemudian didukung dengan pembelajaran kaidah-kaidah bahasa. Pendekatan kurikulum subjek akademik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melanjutkan pendekatan struktur disiplin dengan menonjolkan proses penelitian ilmiah. Proses ini juga dikenakan pada masalah sosial, nilai-nilai, kebijaksanaan tokoh-tokoh pemerintahan. Kemudian yang kedua, pelajaran terpadu, yaitu untuk memahami masalah kompleks diperlukan bantuan berbagai disiplin ilmu. Salah satu disiplin saja tidak akan memadai. Kemudian yang ketiga, pendidikan fundamental. Aliran ini juga mementingkan isi atau materi di samping cara-cara atau proses berpikir. Untuk mempelajari sesuatu secara fundamental, siswa harus dihadapkan dengan tokoh-tokoh besar dalam bidang ilmu itu, yaitu mereka yang meletakkan dasar-dasarnya. Yang ketiga, karakteristik kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis ini yaitu pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, para siswa ini diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum dengan pendekatan subjek akademik ini adalah metode ekspositori dan inquiry. Ahli pendidikan menyebutkan beberapa pola organisasi kurikulum dengan subjek akademis. Yang pertama ada correlated curriculum, yaitu pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua, unified atau concentrate curriculum, pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada integrate curriculum. Kurikulum ini tidak adanya warna disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir, problem solving curriculum, yaitu pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang terakhir, kelebihan dan kelemahan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, dari segi kelebihan. Kelebihan dari kurikulum ini adalah pengedepanan intelektual siswa, karena pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Pemilihan aspek-aspek dalam suatu mata pelajaran yang mampu membantu tersistemnya sebuah pemahaman, mempersiapkan manusia dari dunia intelektualisme kepada dunia aktual, yaitu masyarakat. Kemudian dari segi kekurangannya yaitu para pengembang kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak atau peserta didik. Umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar, melainkan lebih mementingkan susunan isi atau apa yang akan dipelajari. Para ahli kurikulum subjek akademis juga memandang materi yang akan diajarkan bersifat universal dan mengabaikan karakteristik siswa dan kebutuhan masyarakat setempat. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Model dinamik. Model dinamik merupakan model yang dikembangkan oleh Walker dan Skillback, di mana proses kurikulum tidak mengikuti pola urutan tertentu. Pengembangan kurikulum dapat dimulai dengan unsur kurikulum apapun dan diproses dalam urutan atau susunan apapun. Model dinamik terdapat 6 fase pengembangan kurikulum. Yang pertama ada analisis situasi, yang kedua ada formulasi program, yang ketiga ada pembangunan program, yang keempat ada interpretasi dan implementasi, yang kelima ada monitoring, umpan balik, penilaian serta rekonstruksi, dan yang terakhir yaitu model penilaian kebutuhan. Konsep kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bab 1 Pasal 1 Ayat 19.
Konsep kurikulum sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yakni kumpulan beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Konsep kurikulum dalam arti luas atau modern tidak hanya mencakup tentang rencana pembelajaran saja, akan tetapi juga mencakup tentang segala sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam ataupun di luar kelas. Maka, kurikulum bisa diartikan juga sebagai intensitas pendidikan yang mengatur tentang intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum mempunyai fungsi 3 hal. Pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah terdiri dari alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum juga dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Kedua, kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum dimaksud untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja, sehingga kurikulum mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tujuan kurikulum. Tujuan adalah komponen kurikulum yang sering dianggap komponen pertama dalam menyusun kurikulum karena tujuan akan mengarah penyusunan komponen-komponen kurikulum lainnya. Tetapi, kenyataan lain menunjukkan bahwa banyak para guru atau penyusun kurikulum yang kurang menyadari ada dan pentingnya peranan tujuan. Mereka sering tidak menghiraukan komponen tujuan dan tidak pernah merumuskannya. Sekian materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.